Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u la nasa'an qawli wa kalimati astaghfi min kulli da'i wa nuru dalailul qalbi dajali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhlati wa ahli fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ahli wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru rabbi wa sallami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'atikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu ya Muhammad, al-a'la, yang maha mulia, yang maha tinggi. Suruh sucikan. Maksudnya dengan diturunkan hujan dari atas langit. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Maka Allah itu menjadikan mar'a ghutsa'an ahwa. Ghutsa'an itu yang enggak berguna. Ghusa bisa diartikan kering. Ahwa warnanya itu kehitam-hitaman. Jadi kalau udah kering, layu, warnanya berubah menjadi hitam, coklat lah ya. Kalau daun kering itu kan warnanya coklat, kehitam-hitaman. Ini maknanya apa? Mirip seperti perjalanan kehidupan manusia. Jadi manusia juga ditumbuhkan, juga dilahirkan dari apa? Dari mimma'in dafiq, dari air mani yang dimuncratkan oleh Allah,
bukan muncrat sendiri, bukan sampean, bukan kehendak sampean. Bagi yang sudah menikah ya. Walaupun sampean tahan nggak bisa. David walaupun punyanya sampean, air mani itu ada di dalam tubuhnya sampean tidak bisa kendalikan. Kalau udah waktunya muncrat. Padahal punya sampean. Berarti maknanya apa? Kita sebagai makhluk manusia punya keterbatasan. Makanya walladzi qaddara fahada. Sanukri'uka fala tansa. Maka Allah yang akan membacakan kepada engkau ya Muhammad, fala tansa, maka tidak akan lupa. Maksudnya apa? Petunjuk yang disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad yang langsung dimasukkan ke dalam hatinya itu tidak akan pernah lupa, akan tertulis, menancap, terukir di dalam hatinya. Apa itu Al-Quran? Jadi kalau Allah sudah memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kanjeng Nabi Muhammad itu nggak akan pernah lupa. Maksudnya apa? Hafal, paham, hafal dan paham. Makanya kanjeng Nabi itu akhlaknya itu Quran, karena dipraktekkan sama kanjeng Nabi dalam kehidupan. Jadi akhlaknya kanjeng Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Illa masya Allah, kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bisa lupa, apalagi sampai wakil kali ini. Kecuali makan, kalau makan ingat, dulu aku nggak makan tadi. Tapi kalau sholat kadang lupa. Apalagi Quran juz 30. Seharusnya sampai 3 tahun di sini udah hafal tuh. 30 juz. Juz 30 aja nggak hafal ya. Ingat Pak, ujung-ujungnya top bagus itu masih ingat. Tapi sampai diingatkan, nggak dilupakan Allah. Yang lainnya seperti dilupakan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu ya'lam, mengetahui al-jahra, yang jahar, yang tampak, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Antara sampean yang diperbuat sampean dan apa yang ada di dalam hati sampean, Allah itu tahu. Kalau yang ada di dalam hatinya sampean sama dengan apa yang sampean kerjakan, lakukan, berarti sampean termasuk orang yang beriman. Namun kalau sebaliknya, antara yang di hati dengan yang dijaharkan, baik itu perbuatan maupun perkataan, nggak sama, berarti sampean termasuk orang yang munafik. Munafik termasuk penyakit hati. Makanya harus dibersihkan dengan cara apa? Mengaji. Wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah itu memudahkan kepada engkau ya Muhammad lil yusra, dengan semudah-mudahnya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu orangnya dimudahkan, urusannya dimudahkan. Jadi ada dua kemudahan. Kalau kanjeng Nabi Musa, doanya ada yang tahu enggak? Untuk dimudahkan urusannya gimana? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang diminta oleh kanjeng Nabi Musa hanya dimudahkan urusannya. Sedangkan kanjeng Nabi Muhammad orangnya dimudahkan dan juga urusannya dimudahkan. Termasuk umatnya. Amin. Fadzakir,
maka beri peringatan. Inna fa'atiz dzikra, sesungguhnya sangat-sangat bermanfaat peringatan itu. Jadi harus kita ini harus selalu diingatkan. Kalau enggak, akhir lupain, akhirlah lali ini. Harus selalu diingatkan. Mas, sholat mas, tahajud mas, lali pak, bukan lali males. Fadzakir, maka dibutuhkan peringatan itu, nasihat itu dibutuhkan. Kalau kita menasihati antara satu dengan yang lainnya, termasuk kita ini orang yang beruntung, tidak termasuk orang yang rugi. Menasihati dalam hal apa? Kebenaran dan kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Harus kita itu satu dengan yang lainnya, sesama muslim terutama harus mengingatkan, menasihati satu dengan yang lainnya, karena kita itu manusia mahallul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Makanya harus sering mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sungkan nih pak, tuluri sampean le. Sesama muslim itu adalah bersaudara, sesama mukmin juga bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sayadzakkaru may yakhsha. Diambillah nasihat itu sebagai pembelajaran. Siapa yang ambil sebagai pembelajaran ini? May yakhsha, orang-orang yang betul-betul yakhsha, takut kepada Allah. Yakhsha juga dimaknai cinta kepada Allah. Siapa orang yang yakhsha ini? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi orang yang betul-betul yakhsha, yang betul-betul cinta, yang betul-betul takut kepada Allah itu, yaitu disebut ulama. Disampaikan kalau ingin betul-betul cinta kepada Allah, ingin betul-betul takwa kepada Allah, dekati, belajar kepada ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama penerus para nabi. Seperti apa contohnya? Seperti Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun tatkala berdakwah kepada Fir'aun. Dengan cara apa? Qaulal layyina, dengan mengajak dengan cara qaulal layyina, perkataannya yang lembut. Terus kata Imam Ghazali, yang dikatakan ulama itu adalah yanzuru ilal ummah bi ainir rahmah, yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan, dengan ajakan penuh cinta dan kasih sayang. Wa yatajannabuhal asqa, dan akan menjauhi peringatan itu, terhadap peringatan itu. Siapa? Al-asqa, orang yang celaka, orang yang sengsara. Siapa orang yang celaka itu? Siapa al-asqa itu? Alladzi yaslan narul kubra, yang akan digiring untuk memasuki api yang kubra, yang besar. Apa maknanya? Neraka.
Kok ada yang besar Pak? Iya, karena juga ada narul yang kecil, ada api yang kecil. Di mana itu? Di dunia. Kalau orang sudah tidak mau atas nasihat, kebaikan dari orang lain, terutama dari ulama, dari pewaris para nabi, dia akan sengsara hidupnya. Tak akan pernah bahagia. Senang iya, tapi bahagia tidak. Senang karena melampiaskan hawa nafsunya. Senang karena menuruti ajakan dari hawa nafsunya yang kecenderungannya mendorong manusia ke arah kesengsaraan, ke arah kehancuran, ke arah kecelakaan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian orang-orang yang digiring masuk ke dalam neraka, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Maksudnya apa? Orang yang sudah masuk ke dalam neraka, dia tidak akan pernah mati. Kalau mati kan enak, nggak terasa siksaannya itu kan. Tetap dia itu. Terus juga tidak pernah hidup. Maksudnya hidup ini maksudnya enak, tentram. Nggak pernah, karena full dengan siksaan yang terus meningkat dari hari ke hari. Itu besok di yaumil kiamat, di nerakanya Allah. Di dunia sekarang sama, terus bertubi-tubi datang azabnya Allah, datang. Kena korupsi di penjara, datang lagi anaknya kena narkoba di penjara, datang lagi suaminya di penjara, anaknya di penjara, istrinya gendaan. Wah, double, bukan double, triple. Menandakan bahwa dia hidupnya tidak mau terhadap petunjuk dari Allah. Namun apabila kita mau mengambil petunjuk dari Allah itu, qad aflaha man tazakka, sungguh-sungguh aflah, beruntung, man tazakka, orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya dari dosa-dosa, dari penyakit-penyakit hati, dibersihkan hatinya. Dengan cara apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dengan cara berzikir, selalu berzikir, menyebut nama Allah di dalam hatinya. Terus selalu berzikir dia, selalu mengingat Allah di dalam hatinya. Fasalla, maka kemudian dia sholat. Ini maksudnya di sini, kalau kita berzikir, mengingat Allah di dalam hatinya, maknanya kita itu selalu nyambung dengan Allah. Kalau kita selalu nyambung dengan Allah, gak ada perbuatan fahsya wal munkar, itu gak ada. Karena hakikatnya sholat itu adalah mengingat Allah. As-salatu li dzikri, as-salata li dzikri. Sholat itu mengingat aku, kata Allah. Kalau kita sudah paham tentang sholat, maka sholat itu aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi taksa, tanha anil fahsya'i wal munkar, tanha, menjauhkan dari fahsya, menjauhkan wal munkar. Fahsya itu adalah merusak diri sendiri, dan munkar merusak orang lain atau alam ini. Jadi jangan sampai kita merusak diri sendiri dengan cara apa? Menumbuh kembangkan penyakit di dalam hati, harus kita sucikan. Tazakka, harus kita sucikan. Tasdiyatun nufus, katanya mensucikan jiwa.
dari penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Zalim, ujub, riya, takabur, sombong, angkuh. Semua itu termasuk penyakit hati, harus kita bersihkan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau orang kafir itu yang nggak mau itu, bahkan dia itu lebih memilih kehidupan dunia ketimbang akhiratnya. Lebih cinta kepada dunia ketimbang akhiratnya. Padahal kesenangan di dunia ini hanya fata morgana, kesenangan yang menipu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, hanya menipu. Jangan sampai kita kena tipu. Jangan sampai kita itu kena prank sama setan, sehingga kita tergelincir dari jalan kebenaran. Harus kita itu berjihad ya. Kita itu harus berjihad. Afdalul a'mal. Jadi afdalnya amal itu ada 3, kata Kanjeng Nabi. Yang pertama, as-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad. Harus kita berjihad melawan hawa nafsu kita, hawa yang mengajak kepada keburukan, kejelekan, kesengsaraan dan kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Harus kita lawannya, harus kita jihad. Jihadul akbar, jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan di akhirat besok khair, lebih baik, kebaikannya 99% ketimbang di dunia. Kenikmatan yang ada di dunia itu hanya 1%, sedangkan 99% besok di akhirat, yaitu di surganya Allah. Wa abqa, dan lebih kekal di sana. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya ini semua, cerita ini semua terangkum la fi suhufil ula, sungguh-sungguh berada di suhuf, di lembar-lembaran kehidupan al-ula, pendahulu kita. Siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi lembaran-lembaran cerita-cerita, suhuf-suhuf dari Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dan Kanjeng Nabi Yuna Musa alaihi salam. Tentang apa ini? Jihad, tentang jihad. Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim berjihad, berdakwah, dia mengajak. Rajanya saat itu namanya siapa? Raja Namrud diajak. Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim mengajak kepada Raja Namrud, tapi Raja Namrud tidak mau. Bahkan Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dilempar ke dalam api yang membara. Terus pada suhufnya Kanjeng Nabi Yuna Musa, siapa rajanya? Raja Fir'aun, lambang keangkuhan, kesombongan karena kekuasaannya. Kanjeng Nabi Yuna Musa dengan Kanjeng Nabi Yuna Harun, dengan dakwahnya yang lemah lembut, ditolak, bahkan mau dibunuh. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di lautan Merah. Jadi ini sudah cerita-cerita ini sudah dilalui oleh para nabi, oleh para rasul. Jadi kita tinggal meneruskan sebetulnya. Kalau sudah ada yang melewati,
berarti kita hanya ngikuti jejaknya saja. Jejak apa? Ketauhidan beliau-beliau. Makanya di surat Al-Fatihah dijelaskan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan-jalannya para rasul, para nabi, para wali, para solihin dulu adalah jalan menuju ketauhidan yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat di dunia, bahagia di dunia, selamat di dunia, juga besok di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa selamat di dunia, bahagia di dunia, sejahtera di dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.